Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bisolihin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat PEKI, kami Sanui, juga sahabat-sahabat Quran yang lain yang ikut bergabung, juga siapapun yang ikut hadir pada kesempatan sore ini, saya ucapkan selamat sore, ayuhal mu'minun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah yang masih memberikan kepada kita kesempatan juga kesehatan sehingga kita bisa kembali bertemu bersilaturahim untuk belajar bersama-sama, dan di sini kita sama-sama belajar berkaitan dengan apapun yang akan nanti dikupas melalui pendekatan Al-Quran. Nah, kesempatan ini sebetulnya ini pembahasan dari judul besarnya membangun peradaban manusia dalam pandangan Al-Quran. Ini bab yang kedua ya dari judul besar tadi, yaitu tentang Al-Quran dan psikologi. Bagaimana Quran memahami fitrah manusia gitu. Nah, kenapa ini masuk di bagian untuk penjelasan peradaban manusia? Karena memahami psikologi manusia itu adalah pondasi utama dalam misi membangun peradaban gitu. Nah, Al-Quran tidak hanya berisi ajaran spiritual, tetapi juga sebuah manual yang komprehensif tentang cara manusia berfungsi dan bagaimana mengelola potensi serta kelemahannya untuk mencapai tujuan utamanya diciptakan gitu. Artinya ada korelasi psikologi manusia dengan misi membangun peradaban. Nah, akhir-akhir ini kan ada sebuah apa istilahnya opini atau ramalan atau semacam dugaan gitu ya. Sebagian ada orang yang berkata tahun 2030 Indonesia tidak ada. Tahun 2035 Indonesia dikuasai Cina. Tahun 2000 sekian begini-begini dan seterusnya gitu kan. Ini kan banyak isu berkaitan dengan peradaban. Peradaban sebuah bangsa. Dan ini pasti melibatkan penghuninya kan, melibatkan penduduknya gitu. Bagaimana kita sekarang melihat karakter rakyatnya, melihat karakter para pemimpinnya, dan ini bisa jadi sebuah bahan prediksi bagaimana bangsa ini ke depan gitu kan gitu. Udah rame pajak ini itu, udah rame wah segala macam. Ini kan juga pasti akan membentuk sebuah peradaban ke depan gitu. Apakah bangsa ini maju atau malah menjadi katakanlah ambruk gitu ya, jatuh. Makanya penting diangkat tema Quran dan psikologi gitu. Nah, berkaitan dengan membangun peradaban. Apa korelasi psikologi manusia dengan misi membangun peradaban? Nah, korelasi ini dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, dasar pemahaman manusia sebagai khalifah, bahwa misi utama manusia diciptakan di bumi kan sebagai khalifah gitu. Khalifah itu bisa berarti pemimpin, bisa berarti penguasa, bisa berarti pengelola, bisa berarti pengganti yang bertugas memakmurkan bumi gitu. Jadi itu misi utama manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi yang bertugas memakmurkan bumi ya. Quran surat 2 ayat 30. Nah, untuk menjalankan tugas ini
manusia harus terlebih dahulu memahami dirinya sendiri gitu. Memahami dirinya sendiri itu termasuk di dalamnya potensi-potensi dirinya. Nah, psikologi yang digambarkan Al-Quran memberikan cetak biru tentang hakikat manusia gitu. Termasuk potensi yang ada pada diri manusia. Nah, misalnya kita lihat surat 91. Surat 91 ayat 7 sampai 10. Hmm. Ya, 91 ayat 7 sampai 10. Silakan. Belum dibuka mic-nya, Bu. Bu Farida mic-nya. Auzubillah. Ya, iya, iya, Pak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Asy-Syams ayat 7. Dan jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya. Oke, terus. Terus Pak, 8-nya belum. Maka Ya. Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan atau kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Hmm. Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Ya, apa pelajarannya, Bu? Itu tadi yang mensucikannya. Kalau lihat Rugi ayat orang yang kalau mengotori. lihat ayat 8-nya, Mensucikan. Nah, itu. Dia diberikan jiwa, kepada jiwa itu diberikan kefasikan dan ketakwaan. ya berarti kan di dalam diri manusia itu, di dalam jiwanya katakanlah, itu kan ada potensi positif dan ada Hmm, potensi negatif. negatif. Nah, itu dalam istilah Hmm, psikologinya apa tuh? Potensi positif, potensi negatif tuh apa, Bu? hmm. Potensi. Apa ya? Hmm, Ada nggak istilahnya? Potensi biasanya lebih positif. hmm. Ya, karena ayatnya Sama potensi. Allah Hmm, mengilhamkan kepada jiwa itu jalan iya. kefasikan dan ketakwaan. Fasik dan takwaan. Ini kan Fasik potensi dan kan takwaan. dua-duanya. Iya. Nah, potensi positif misalnya manusia punya akal, punya hati, termasuk potensi spiritual Oh, di untuk depan kali. melakukan kebaikan, menciptakan, berinovasi gitu, berkreasi. Nah, potensi Iya. negatif manusia itu punya kecenderungan untuk berprasangka, mengeluh, bersikap kikir, curiga gitu loh. Itu kan potensi juga. Iya. Nah, misi Iya. membangun peradaban itu kan tidak mungkin tercapai tanpa pengakuan jujur terhadap kedua sisi ini gitu. Iya. Satu sisi memang manusia diberikan kelebihan tadi, dikasih akal, pikiran, hati, dan potensi untuk berbuat kebaikan, tapi juga ada posisi si apa tadi posisi lainnya, potensi yang lainnya gitu. Dan ini harus Iya. diakui gitu. Nah, kalau tidak mengaku ini, nanti kan kita banyak banyak kejebak gitu. Kok ada orang begini? Kok ada orang kan udah disebutin ada kecenderungan yang negatif itu gitu. Nah, bagaimana Iya. manusia bisa mengantisipasi potensi negatifnya tadi kan gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, Hmm, berkaitan dengan pembentukan individu yang tangguh. Individu yang tangguh atau dalam bahasa hmm. lainnya apa? Resilient gitu. Apa resilient? Resilient. Resilient ya. Iya. Itu kan resilient Ya. gitu. Iya. Nah, artinya sebuah peradaban adalah kumpulan dari individu-individu kan. Nah, peradaban yang Iya. kuat membutuhkan individu-individu yang memiliki kesehatan mental spiritual yang baik. Artinya poin-poin yang dikembangkan atau yang dikemukakan mengenai cara mengelola kelemahan manusia, misalnya dengan kesabaran, dengan ketakwaan, dengan tawakal, adalah resep untuk menciptakan individu yang resilient tadi.
selain individu yang resilient juga Hmm. menjadi individu yang berintegritas, yang punya orientasi tujuan gitu. Nah, ini juga disampaikan Ya. dalam Quran. Misalnya tentang individu yang resilient tadi, surat 2 155 misalnya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 155. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, berarti orang ini mampu bertahan dan bangkit Ya, dari kesulitan gitu ya. kesulitan. Ya, Nah, sifat apa kemampuan untuk bertahan dan bangkit dari kesulitan ini kan sangat diperlukan dalam membangun peradaban gitu. Yang disebut dengan ya, tadi resilient itu kan. Nah, istilah ya, Qurannya sabar gitu, sobirin. Sobirin itu orang yang mampu mengembalikan setiap musibah, keadaan kembali kepada Tuhan. Bahasa agamanya gitu. Kalau lihat ayat berikutnya, coba lihat. orang yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya, sabar itu adalah terampil, sikap terampil mengembalikan setiap musibah kepada realitas atau kenyataan. Kenapa seperti ini? Pasti ada sesuatu, gitu. Termasuk kemampuan bertahan dan bangkit dari kesulitan. Lihat fenomena realitas yang ada. Mengapa terjadi seperti ini? Gitu. Ya, nah kemudian juga membangun peradaban itu kan dibutuhkan sikap tadi, apa namanya tuh orang yang punya integritas. Nah, kita lihat surat 3 1 3 4. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ali Imran ayat 134. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, ini kan individu yang dibutuhkan resilient tadi. Artinya Ya, kemampuan untuk mengendalikan emosi dan memaafkan kesalahan orang gitu. Dan ini kan ya, merupakan prasyarat untuk hubungan sosial yang harmonis. ya, Artinya ketika setiap orang tidak mampu mengendalikan emosi, tidak bisa memaafkan kesalahan orang, bagaimana membangun peradaban? ya. Ya, jadi kemampuan mengendalikan emosi dan memaafkan itu adalah bagian dari sikap integritas membangun peradaban, termasuk berorientasi pada tujuan. Artinya Ya. memahami bahwa kehidupan adalah perjuangan yang punya tujuan, bukan hanya pencarian kesenangan sesaat gitu. Ya, 2278. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Hajj ayat 78. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu. Dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ya, artinya kehidupan adalah sebuah perjuangan yang punya tujuan, bukan semata-mata mencari kesenangan saja kan gitu. Nah, individu-individu yang memiliki kualitas ini adalah pondasi bagi peradaban yang berkeadilan berikutnya, yang damai, yang produktif gitu.
Ya, nah bagian yang ketiganya berkaitan dengan landasan moral dan etika peradaban gitu. Nah, psikologi Quran itu tidak memisahkan individu dari masyarakat. Ya, jadi psikologi Quran itu tidak memisahkan individu dari masyarakat. Karena kan masyarakat itu kan kumpulan individu gitu. Ya. Nah, nah, karakteristik psikologis yang dibahas dalam Quran itu membentuk etika dan moral yang esensial untuk peradaban. Contohnya, sifat atau sikap tidak berlebih-lebihan dan suka memaafkan seperti yang tadi disampaikan ayatnya. Mampu mengendalikan apa tadi Emosi. emosi, memaafkan kesalahan orang. Ini kan akan menciptakan masyarakat yang adil. Nah, di mana konflik diselesaikan dengan kebijaksanaan, bukan dengan balas dendam. Juga termasuk sikap saling tolong-menolong dalam kebaikan. Nah, itu akan mendorong kerjasama dan solidaritas sosial yang merupakan ini mesin penggerak kemajuan kan. Kalau nggak ada sikap tolong-menolong, gotong royong, individualis apa itu namanya kapitalis ya kan masing-masing Ya. nantinya. Kita lihat surat 5 ayat 2 misalnya. 5 ayat 2 di kalimat di ujungnya deh, Bu. Ntar saya cari yang di bloknya ya. Ini nih. Ini yang di bloknya, Bu. Ya. Nah, Surat Al-Maidah ayat 2. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Nah, ya lanjut sampai ujung. dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Nah, ini kan landasan moral dan etika dalam membangun peradaban itu. Nah, Ya, mengendalikan emosi, sifat memaafkan, saling tolong-menolong dalam kebaikan, tidak saling tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran gitu kan. Nah, dengan ya, demikian Quran sebenarnya menyediakan kerangka kerja psikologis dan moral untuk membangun masyarakat yang tidak hanya maju secara materi, gitu, tetapi juga sehat secara rohani, adil juga berkelanjutan. Artinya bahwa pemahaman tentang psikologi manusia menurut Quran penting untuk membangun peradaban yang sesuai dengan fitrah manusia. Karena kan Tuhan menciptakan manusia pasti tahu sifat dan karakternya kan gitu. ya, Nah, kalau bicara definisi psikologi ya Bapak Ibu sudah paham. Tapi yang dipahami secara umum, psikologi itu kan ilmu yang mempelajari tingkah laku dan proses mental ya, manusia kan, termasuk bagaimana mereka berpikir, bagaimana merasa, bagaimana belajar, dan bagaimana berinteraksi dengan dunia di sekitar itu kan gitu. Dan itu ya. bagian dari fitrah gitu, fitrah manusia. Surat 30-30. Oh, 30-30. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ar-Rum ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tataplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, itu tuh Pak, kayak tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Iya Tapi makanya, males ya. makanya Tapi di kebanyakan manusia mengingkari gitu. kenapa Mm-mm. tidak mengetahui? Karena tidak belajar kan? Iya. Ini Mm-mm. kan di awalnya udah ada informasi nih. Iya, Hadapkan iya, wajahmu heeh. dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas Iya. fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Dan tidak ada Mm-mm. perubahan pada fitrah Allah. Ya artinya kan manusia diciptakan dengan fitrahnya. Nah, apa fitrahnya kan diterangkan di Iya. ayat-ayat yang lain. Karena manusia tidak mau belajar, mencari informasi, nah itulah kebanyakan manusia tidak tahu dengan fitrahnya sendiri.
sendiri. Ya kayak gitu kan. Jadi ini ngingetin aja. Memang kebanyakan Iya. manusia nggak belajar. Ya. Karena nggak belajar jadi nggak ngerti, jadi Mm-mm. nggak tahu. Ya, itulah sebabnya Iya. psikologi kan mengajarkan beberapa hal, tingkah laku gitu. Mm-mm. Nah, karena psikologi Iya. mempelajari bagaimana orang berperilaku baik dalam situasi sehari-hari maupun dalam situasi tertentu. Ya kan, psikologi juga kan Iya. meneliti proses mental berpikir, mengingat, belajar, mengambil keputusan, dan menyelesaikan masalah. Nah, psikologi juga mengkaji bagaimana orang berinteraksi dengan orang lain, kelompok, dan lingkungan mereka gitu kan. Iya. Hanya Iya. banyak cabang-cabang Mm. yang diajarkan gitu. Ya Iya. bagi kalau bicara cabang ya ada. Nah, termasuk kan ada psikologi perkembangan di sini ada ahlinya. Psikososial Iya. di sini juga ada ahlinya, psikologi klinis, Mm. psikologi industri dan lain sebagainya. Tuh, Gitu ya. sebagai perkembangan akhirnya Prof. Fosia, Mbak Lola tuh udah datang, Iya Mbak. kan itu ada semuanya ada cabangnya. Nah, kenapa mesti belajar psikologi? Kan psikologi berfungsi menjelaskan, memahami dan mengubah perilaku manusia gitu kan. Apa sih manfaatnya belajar psikologi, Bu? Selain selain apa? Mm-mm. Selain bisa membantu membantu kita memahami diri sendiri dan orang lain, meningkatkan kemampuan komunikasi misalnya, atau memecahkan masalah. Ada nggak fungsi lain selain Ya. itu? Hmm. Ya, menolong lah pokoknya. Iya, gitu. Nah, ternyata Al-Quran memiliki hubungan dekat dengan psikologi gitu. Iya. Apalagi Hmm. kita tahu wahyu yang turun pertama kan berkaitan dengan psikologi manusia. Ya. Coba lihat ayatnya. Ini kan wahyu yang pertama turun kan? 96 ayat 1 sampai 5. 96 ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, yang disebut Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. ya. Menciptakan Nah, manusia. segumpal Ya. darah itu kan ini adalah bicaranya stak biru, potensi, Ya. termasuk DNA. Dia telah Ya. menciptakan manusia dari alak. Alak ini nanti kalau diurai berkaitan dengan stak biru, ya, berkaitan Ya. dengan DNA dan RNA yang di dalamnya ada sekitar 3 miliar data manusia, Bu. Berkaitan dengan sifatnya, karakternya, tabiatnya, warna kulitnya, rambutnya, segala macamnya itu diterangin di situ. Ya. Ya, terus ayat tiganya, Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. apa objek bacanya, Bu? Diri kita, Nah, itu manusia manusia. tadi. Coba kamu baca. Ini kan Iya. bicara psikologi salah satunya. Selain Bacanya juga pahami ya, Pak ya, memahami. atau makanya kan Iya. dibacanya semua. Bacalah coba coba baca itu manusia itu apa sih? Dibaca itu kan dipelajari gitu. Sifatnya, karakternya dan seterusnya. Terus, Iya. Yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. nah, tapi Tuhan memberikan clue. Clue-nya tadi tuh sifat manusia gini Hmm. secara umum gitu. Kan gitu ya. Ya. Ajarin juga. Ya. Terus, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. nah kalau manusia nggak belajar, akhirnya dia kan tidak banyak tidak tahunya gitu tuh. Iya. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak Apa yang diketahui. tidak diketahui. Artinya kita Iya. bisa mengetahui sesuatu yang sebelumnya kita tidak tahu jika belajar gitu. Hmm. Ya kalau Ya. kalau enggak ya tetap aja mereka nggak tahu, kebanyakan tidak tahu gitu. Karena mereka Ya. tidak baca, tidak belajar. Pak Ya, Iip, ya, halo. eh, iya tadi berkaitan dengan potensi ya Pak ya. Iya. Sejauh ingatan saya itu memang kan manusia itu ketika dilahirkan itu kan sudah membawa potensi-potensi. Nah, potensi-potensinya itu bisa berupa potensi yang berkaitan dengan kecerdasannya. Jadi Betul. tiap manusia itu ketika lahir itu sudah ada porsinya gitu Pak ya. Artinya Hmm. apakah dia itu kalau kita istilahkan eh,
mangkok gitu ya, mangkoknya kecil, sedang, besar, sangat besar gitu ya, itu dari potensi kecerdasannya itu. Dan apa namanya, selain itu, selain potensi kecerdasan juga ada sifat-sifat bawaan yang dibawa, yang diturunkan dari kedua orang tuanya. Ada mungkin yang mewarisi sifat introvert dari ibunya misalnya gitu ya, ada sifat-sifat yang sensitif dari bapaknya misalnya gitu. Jadi sudah ada itu sebetulnya potensi-potensi itu. Nah, Ya. tetapi potensi-potensi itu sebetulnya baru akan teraktualisasi ketika dia sudah lahir itu dengan bantuan lingkungan. Bagaimana lingkungan itu memberi stimulasi kepada dia sehingga mungkin potensi dia yang apa namanya tadi kalau diumpamakan seperti mangkok, mangkoknya sedang gitu ya. Tapi lingkungan itu tidak memberikan stimulasi untuk bisa mengaktualisasikan potensi kecerdasan dia gitu, sehingga dalam kesehariannya dia tidak terlihat sebagai orang yang kemampuannya atau kecerdasannya itu sebetulnya cukup baik gitu, tetapi mungkin uh, di bawahnya gitu, karena stimulasi itu tidak dia dapatkan. Nah, sehingga tapi kalau misalnya potensi yang dibawa itu memang sebesar itu, apa dengan mangkok sedang itu, walaupun dia diberikan stimulasi yang sebanyak-banyaknya, dia tidak akan bisa juga tampil sebagai orang yang lebih dari itu gitu. Misalnya contohnya itu kalau orang anak yang sudah terlahir dengan kecerdasan yang terbatas ya, tunagrahita misalnya, artinya apa intellectual disability gitu ya. Down syndrome misalnya gitu. Nah, dia walaupun Down syndrome yang mungkin juga sudah inteligensinya itu hanya terbatas sekali. Moderat. Walaupun dia diberikan apa diajarin setiap hari ya dengan banyak stimulasi, dia nggak mungkin akan bisa tampil sebagai anak normal gitu inteligensinya gitu. Sebaliknya, kalau potensinya itu besar tetapi tidak distimulasi, maka dia nggak kelihatan sebagai anak yang sebetulnya cerdas atau jenius gitu ya. Ya. Kelihatannya sedang-sedang aja atau mungkin kurang gitu. Jadi potensi itu memang sudah ada, tetapi apakah dia teraktualisasi secara maksimal atau tidak, tergantung dengan Dengan lingkungannya. lingkungan. Sehingga ada apa antara nature yang dia bawa dengan nurture itu kemudian berinteraksi lah setelah dia lahir gitu. Nah, saya kemudian ya dengan mendengarkan berbagai kajian ini bahwa ketika di dalam perut manusia itu berusia 4 bulan ya, ditiupkan ruh Allah ya ke dalam sepercik itu ruh Allah ke dalam dirinya, itu pun sebetulnya kan merupakan potensi ya Pak ya, Betul, bahwa betul. ada sepercik ruh Allah itu adalah membawa mungkin sifat-sifat Allah ya, yang Ar-Rahman Rahim. Kenapa manusia itu bisa adil, bisa jujur, bisa apa, itu semua itu kan karena juga ada sepercik ruh Allah itu yang ditiupkan pada dirinya. Mm-mm. Dan itulah yang menjadi potensi. Kemudian apakah itu berkembang atau tidak, teraktualisasi atau tidak, kembali lagi kemudian bagaimana lingkungan itu mengasuh dia, ya, memperlakukan dia gitu ya. Kalau dalam lingkungan yang misalnya lingkungan di mana ya maaf ya misalnya di orang-orang yang jahat gitu ya, kemudian dia tidak diperkenalkan dengan nilai-nilai itu hakmu itu tidak itu baik itu benar atau salah dan sebagainya, dia juga tidak akan tahu tidak akan menampilkan perilaku-perilaku yang baik gitu. Atau sebaliknya kalau dia tuh diasuh ya dengan cara-cara penuh kasih sayang, kehangatan, saling menolong dan sebagainya. Nah, dia akan berkembang seperti itu juga kemungkinan besarnya gitu. Jadi saya tuh makanya sering dengar begini, saya kepikir ya, ya dulu saya nggak terpikir bahwa apa namanya, salah satu potensi itu adalah ruh yang ada di dalam diri kita itu yang ditiupkan oleh Allah itu, sehingga kenapa kita bisa menjadi misalnya ada orang yang bisa berkembang menjadi orang yang jujur ya dan seterusnya itu. Karena tadinya saya berpikir bahwa ya karena kita punya
kemampuan untuk mencerna, memahami, belajar dan sebagainya, maka ketika lingkungan itu mengajarkan kita hal-hal yang seperti itu, nilai-nilai itu, maka kita bisa juga jujur gitu. Tetapi saya baru baru ngeh gitu ya bahwa sebetulnya potensi itu ya ada di ruh itulah gitu. Betul nggak sih, Pak? Iya, betul, betul, betul. Ah, ah. Iya, iya. Makanya saya itu yang saya baru apa ya kepikir. Oh iya, ruh itu sebetulnya juga potensi kita loh, bahwa kita juga bisa berlaku sebagai apa ya sesuai dengan sifat-sifat Allah tadi yang ada asmaul husnanya banyak itu ya dan sebagainya itu karena kita juga punya itu potensi itu sebetulnya. Jadi tidak semata-mata bahwa sifat-sifat bawaan yang diturunkan dari kedua orang tua atau dari sesepuh kita, tetapi juga ruh itulah juga potensi gitu. Gitu ya Pak ya. Iya, iya, iya. Iya. Kalau boleh, Iya, makanya saya bilang, waduh, luar biasa banget ya sebetulnya. Itu yang saya bilang, dulu tuh saya nggak melihat itu sebagai sebuah potensi gitu. Saya hanya melihat, oh iya ini ada potensi kecerdasan, kepribadiannya itu berupa sifat-sifat bawaan yang diturunkan, misalnya gitu. Dan itu memang sebetulnya juga bukan kartu mati gitu ya. Artinya ada anak yang dilahirkan dengan temperamen yang sangat apa namanya? Yang Difficult. kan ada yang easy child, ada yang difficult child gitu ya. Anak yang dari bayi itu udah kelihatan gitu. Kalau dia tuh diperkenalkan dengan sesuatu yang baru, misalnya waktu bayi dikenalkan dengan pisang, wah dia tuh menolak, menangis gitu ya. Tapi ada yang gampang aja gitu ya. Jadi temperamennya itu sudah ada melekat pada dirinya Ya. ketika dia lahir. Tetapi itu juga bukan kartu mati bahwa anak yang terlahir dengan difficult child itu dengan temperamen yang seperti itu tidak selamanya sampai mati dia akan difficult, enggak juga gitu. Karena bagaimana lingkungan itu kemudian mengajarkan dia, itu dia juga bisa loh menjadi anak yang easy child. Sebaliknya anak yang easy child temperamennya, ketika dia itu diasuh dengan cara yang tidak tepat, yang misalnya sangat dimanjakan, semuanya dikasih dan sebagainya, bisa jadi dia tuh juga akan menjadi difficult, nggak mau ngalah, nggak mau apa gitu. Nah, saya cuman tadi ya sejauh ini tadinya saya cuma lihat yaitu sifat-sifat bawaan itu loh yang sudah terbawa itu dan kemudian bagaimana interaksinya dengan lingkungan itulah yang akan mengembangkan dia. Tetapi saya dulu nggak pernah terfikir bahwa ruh itu ya sepercik ruh yang ditiupkan di dalam diri kita itu juga sebetulnya potensi. Oleh karena itu kenapa kita bisa adil misalnya bisa jujur karena sebetulnya potensi itu sudah ada di diri kita. Tinggal bagaimana kemudian lingkungan itu mengajarkan kita itu tampillah dia aktualisasilah dia dalam diri dalam keseharian kita gitu. Gitu Pak, mungkin yang saya apa ya setelah mendengarkan banyak ini saya pikir iya ya dulu kalau saya mengerti ini, saya paham ini mungkin lebih banyak gitu ya, saya bisa bisa eh, me, apa ya mengaitkan gitu loh dengan hal-hal elaborasi. yang berkaitan dengan ruh ini ya. Iya. Hmm. Ini coba Iya coba nggak Er? ya. Iya, Nah, ini bisa saya coba ngajarnya bisa coba seru ya sambungin gini. ayatnya dulu nanti dikomentari lagi ya. Kan Iya gini. iya Pak. Surat 32 ayatnya ayat ketujuh. Yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya. Ya, Yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Nah, berarti ini unsur unsur fisiknya kan? Ya. Kan manusia itu ada tiga unsur besarnya. Fisik kan? Ini iya, kan fisik. Nah, ini manusia dalam arti fisiknya kan? Yang Ya. membuat hmm, segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Ini berarti pembentukan tubuh iya, fisiknya. Sih. Summa ja'ala naslahu min sulalatin mimma'in mahin. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Kemudian dia menyempurnakan proses penciptaan tubuh fisiknya. Nah, proses penyempurnaannya ada di ayat yang lain. Suratnya 23 ayat 12.
Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Baik, Artinya ya. manusia diciptakan dari setetes, ya dari setitik. Apa setetes apa setitik ya? Ya kan saripati ini setitis Mm, setetes kan itu pun hanya satu. ya. Nah, setetes air mani itulah yang di dalamnya ada sifat-sifat bawaan dari leluhurnya Bu tadi. Kan awalnya manusia sel satu kan? Iya, Iya. iya, iya, betul Kan sel Pak. satu belah jadi dua, Iya, betul. dua jadi empat, empat Iya, jadi delapan dan sekarang udah triliunan nih. Mm-mm. Yang induknya tetap satu nggak? iya. Nah, sementara kan sel-sel yang lain kan keluar masuk tuh. Yang apa? Kan manusia diciptakan dari sel yang satu, Iya. stem cell kan? Itu kemudian Mm-mm. pecah dua, dua jadi empat, empat jadi delapan, seterusnya sampai miliaran, sampai triliunan sel dalam tubuh kita. Iya, Nah, sel yang membelah-belah. pertama itu Mm-mm. nggak berganti dan letaknya ada di jantung. Namanya S anut. Iya. Iya, iya, Nah, betul. sel itulah sel bawaan Namanya apa? yang tidak Ah, berganti. Sementara sel-sel yang mm-mm. berikutnya yang pecah jadi dua. Nah, yang satunya itu kan pecahan. Dua jadi empat. Nah, yang satu ini nggak berubah. Iya, iya, Itulah sel yang di dalamnya ada satu iya. DNA. Di dalam satu DNA itu ada ada 3 miliar data. Nah, Tiga. 3 miliar Mm-mm. data itu adalah bawaan dari leluhurnya. Iya, Dari ayah ibunya, dari kakek neneknya, dari buyutnya, dari baoknya, dari canggah warengnya, dari udek-udeknya, dari kait siwurnya, dari nah, Siap. terus Bu, itu ke iya, bawah iya. yang di sel satu tadi itu. Nah, sisanya itu Mm-mm. yang mempengaruhi dia, sisa bawa dari makanan masuk jadi sel, dari minuman masuk jadi sel, terus begitu. Sampai dia jadi Mm-mm. sempurna kan? Nah, ketika dia sempurna, Iya, iya. nah, udah berbentuk tubuh itu kan ba- sel-sel bawaannya tetap satu. Sisanya kan itu tambahan. Selama dia di rahim kan dia Iya. menyerap makanan dari ibunya, menghirup udara dari ibunya, terus dan seterusnya. Itu yang membuat dia menjadi besar gitu. Selnya bertambah gitu. Nah, ini kan cerita bagaimana Quran Mm-mm. ngejelasin proses penyempurnaan tubuh fisik manusia itu. Yang tidak lepas dari Mm. sifat karakter bawaannya tadi tuh yang berawal dari setetes, setetes mani yang bawaannya tadi tuh gitu. Iya, iya. Kalau kita kembali ke surat 32 ayat 9 kan gini. Kemudian dia menyempurnakannya yang tadi prosesnya tuh. Nah, Iya. setelah sempurna wa nafakho dan meniupkan pihi ke tubuhnya tadi Iya, min iya. ruhihi dari ruhnya. Jadi setelah Hmm. Iya. sempurna proses penciptaan tubuh fisiknya ditiupkan ruh. Nah gitu, Bu. Ditiupkan Iya. ruhnya gitu. Nah, betul apa Iya. yang tadi disampaikan Mm-mm. karena ditiupkan ruhnya berarti dia membawa sifat-sifat Tuhan di dalam dirinya. Iya. Iya, Nah, iya. Iya, betul, pertanyaannya Pak. ruhnya itu ditiupkan kemana? Di mana posisinya di bagian tubuh yang mana itu? Itu kan masuk. Nah, kalau kita lanjutkan ayat ini dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, hati. Kelihatan dan Nah, ruh hati. ruh itulah yang BPH. mengaktifasi ini. Jadi ruh itu Hmm. berkaitan dengan pendengaran, penglihatan, dan hati. Hati. Nah, Hati. penglihatan, pendengaran, dan hati itu yang berfungsi dominan itu di tubuh bagian mana, Bu? Yang mengendalikan tiga potensi ini. Itu kan ada di otak. Di otak ya. Otak kan yang Semuanya mengendalikan ada itu. pusatnya di otak. Pesan di otak kan semuanya Iya. gitu.
Nah, Iya. ketika ruh belum ditiup, ini nggak berfungsi nih gitu. Tetapi Hmm. kamu sedikit sekali Hmm. bersyukur. Syukur. Nah, Bersyukur. satu lagi yang tidak disinggung di sini adalah jiwa gitu. Karena jiwa itu bawaan. Jadi jiwa itu Hmm. bawaan. Sementara ruh ditiupkan gitu. Nah, jiwa itu berbarengan dengan proses penciptaan tadi, proses ketika ketika apa namanya tuh sperma membuahi sel telur dan terjadi Hmm. terjadi pembuahan, itu sudah ada Hmm. kehidupan di situ dan jiwa sudah ada di situ sebetulnya bawaannya tadi. Nah, nanti jiwa itu kaitannya dengan rasa. Ya, kalau ruh ini Hmm. nanti hubungannya dengan proses pendengaran, penglihatan, dan pemahaman. Nanti jiwa itu Hmm. berkaitan dengan rasa, emosi lah kalau dalam kita emosi gitu. Makanya apa yang dirasakan oleh ibunya ketika dalam kandungan itu kan kerespon sama sang bayi di dalam gitu. Karena sudah ada jiwa Iya. di dalam gitu. Nah, Hmm. makanya tadi ketika manusia lahir, nah ketika manusia dilahirkan secara secara apa umum memang dia tidak tahu apa-apa, tapi dia bawa potensi gitu. Potensi ya Nah, betul. kan gini nih. Hmm. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Nah, tidak mengetahui Hmm. sesuatu pun bukan berarti dia tidak bawa potensi loh. Tapi dia belum menerima Iya. informasi. Dia belum mampu melakukan observasi dan dia belum bisa memahami sesuatu. Tetapi potensinya sudah ada. Potensi pendengaran sudah ada. Potensi penglihatan tadi sudah diberi. Sudah ada. Potensi pemahaman juga sudah dikasih sama. Nah, agar kamu bersyukur. Hmm. Nah, antara bawaan, sifat Bersyukur. bawaan dengan lingkungan itu kan nanti ada akan kolaborasi tuh. Iya. Kalau misalnya gini, Iya. katakanlah, Hmm. jika jika seekor jika seekor kura-kura disuruh naik pohon, atau gini, jika standar kecerdasan itu adalah bisa berenang, maka sampai kapanpun, katakanlah, apa yang nggak bisa berenang? Sampai kapan, Burung. ya? Katakanlah kera, Burung. katakanlah Burung nggak bisa. burung, burung ada yang bisa berenang nih. Burung. Merasa dia bodoh kan gitu. Ada ya burung Pak. Iya, Jika iya. standar kecerdasan adalah bisa manjat, maka sampai kapanpun ya kuda akan merasa dirinya bodoh gitu. Kenapa? Karena Iya, masing-masing iya, makhluk iya. ciptaan kan Iya, punya potensi bawaannya gitu. Nah, hanya tadi betul yang disampaikan. Ada iya, orang punya potensi A, tapi potensinya dibunuh gitu, tanda petik dibunuh. Tidak dikembangkan. iya. Karena Tidak dia dikasih dikembangkan, pelajaran tidak yang lain, maka distimulasi. selamanya dia merasa bodoh tentang itu gitu. Nah kan, nah Iya. potensi-potensi ini yang mungkin perlu digali dan termasuk cara Iya. menggali potensi itu dari darah ternyata. Golongan darahnya apa? Itu kan ada memberikan banyak informasi gitu. Salah satunya. Sekarang dari Hmm. sidik jari juga Hmm. bisa diketahui potensinya apa. Sekarang banyak teknologi yang bisa Iya. menguak itu dan seterusnya gitu. Jadi tiga potensi besar, tubuh fisiknya juga mengandung banyak informasi, ruhnya juga mengandung banyak sifat-sifat Tuhan, termasuk jiwa. Nah, di dalamnya berkaitan dengan semua rasa. Ini kan potensi umum sebetulnya. Tapi ada potensi-potensi khususnya gitu. Misalnya kita lihat surat 260 ya. Iya. Ini kemudian orang menemukan apa namanya kecerdasan ganda itu ya. Nah, coba lihat ini. Bu Farida boleh lanjut lagi? Halo? Halo Bapak Ibu, suara saya masih terdengar? Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, udah Eh, dengar? Masih, Dengar, masih dengar, Pak, dengar. jelas. Saya baca lagi ya. Masih. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Lalu
hilang. Nah, tuh Ini udah masuk lagi. masuk lagi. Pak, Pak Iip. Cek, cek, Terus. halo. Kemana Ya, tadi, halo. Pak? Masuk. Kemana tadi? Ya, hilang lagi. Ya malam sampai 7 kali kepental. Oh Iya. ya. Iya. Sama Oh iya ya, tadi Iya. malam ya. tadi Saya mau malam. ikutan udah mental Pak Ipnya. Terhijab oleh sinyal Bicara ya Pak. Terhijab bicara oleh jilbab sinyal. terhijab oleh internet. Ya lanjut Bu, Benar-benar tuh. lanjut Bu, lanjut. Oke. Lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Ya, saya baca ulang terjemahnya ya, atau kita Ya, terjemahkan ulang. ya, Dan ingatlah ketika Musa, Musa itu adalah potensi kecerdasan. dasan. Kecerdasan ya, Hmm. oke. Dan ingatlah ketika Ya, potensi kecerdasan memohon air. Air itu sumber kehidupan. ya. Air Kehidupan. juga adalah berupa wahyu yang turun dari langit. Dan ingatlah ketika Ya, Musa ya mau memohon air ingat. untuk kaumnya. Nah, kaumnya Musa itu Bani Israel. Ya, Ya, Bani Israel itu secara konsep Israel. adalah orang yang sudah menggunakan potensi otaknya, tapi dia tidak berpetunjuk wahyu gitu, Bu. Ya, Ya, secara konsep ya, ya. Jadi gini, ingatlah ketika potensi kecerdasan ya, memohon petunjuk berupa wahyu. Untuk apa? Untuk otaknya, untuk potensi otaknya gitu. Halo? Masih terdengarkah suara saya? ya putus. Hmm. Putus ya? Masih, Masih masih Pak. Putus, Oh, putus. masih Masih. kadang putus. Putus-putus. Nah, ini udah mulai nih pas bagian yang pentingnya begini. Kumat. Terhijab, terhijab oleh sinyal. Aduh, ini nggak kuat sinyalnya. Ya, lalu kami Udah berfirman. mendung soalnya ini. Ya, kenapa kami? Kenapa, Pak? Ya, halo? Iya, iya. Iya, iya. Ya, lalu kami berfirman. Kenapa kami? Firman. Berarti ada sebuah hukum di alam Ada. semesta. Ada sistem kan yang Iya, berlaku di mana potensi kecerdasan memohon wahyu agar otaknya bekerja dengan baik gitu loh, Bu. iya. Mm-mm. Ya, apa kami berfirman, pukullah batu itu. Apa hubungannya kecerdasan dengan wahyu, dengan potensi otak, dan dengan batu, Bu? Apa hubungannya batu di sini? Apa urusannya? Hawa nafsu, hawa nafsu ya. Enggak. Bukan hawa nafsu, coba. Kan Medianya. kan gini, Musa memohon air Mm-mm. untuk kaumnya. Air. Musa kan Mm-mm. potensi kecerdasan. Iya, Iya. Memohon air wahyu untuk iya. kaumnya. Artinya kan kemampuan otaknya, potensi otaknya. Oh, Mm. iya. Terus kami bilang, pukullah batu itu. Ini apa hubungannya antara antara Musa, air, kaumnya dengan batu? Nah, batu Pas itu kepala kan itu. juga metaforis, Bu. Iya, batu Sifat itu apa ya? sifat manusia yang kadang-kadang bandel itu, Bu. Pas Keras kayak kepala, batu. pas Kayak kepala maksudnya. keras kepala. Pas kepala. Oh, Nah, keras itu Oh, kan kayak batu. Batu itu kayak metaforis untuk sifatnya, sesuatu, untuk sesuatu yang keras gitu. Makanya orang dibilangin dasar oh kayak keras Bani kepala. Israel. Ya, Keras kayak kepala itu Bani kan disebutin Israel. iya, dasar kepala batu gitu. iya, Iya. iya, iya. Nah, keras itu Ya, digambarkan sebagai batu. Nah, pukullah batu itu. Jadi, manusia yang punya karakter keras kepala tadi harus Mm-mm. direaksi, harus diberikan sebuah reaksi. Idrib Iya. itu artinya berilah Stimulasi. sebuah reaksi gitu, Bu.
dengan asoka. Aso itu artinya ini diartikannya kan tongkat Musa. Asoya Ya. nanti di ayat yang lain diartikan sebagai kecerdasan otak kanan. Jadi kayak kreativitas, inovasi, uh, berpikir apa terbuka gitu, seni dan seterusnya. Nah, ketika ketika batu itu dipukul dengan tongkat Musa dan Musa mewakili kecerdasan otak kanan, kreativitas. Lalu memancarlah daripadanya, dari kepala-kepala tadi yang kepala keras tadi, Bu, 12 mata air. Nah, 12 mata air ini kemudian dirumuskan menjadi 12 potensi kecerdasan. Bukan. Yang kecerdasan, apa tuh yang banyak itu istilahnya, Bu? Frekuensi umum. Hah? Multi, Apa? multi Multiple intelligence, intelligence. Susah Multiple amat. intelligence. Multiple intelligence gitu. multiple Ah, intelligence. Nah, multiple intelligence itu sebenarnya 12 bukan 10. Ya, Hmm. berarti ada lagi dua apa tuh? Kecerdasan matematik, kecerdasan bahasa, kecerdasan. Itu kan ada tuh multiple intelligence. Kinestetik Ya, ya. Kinestetik, ruang, ruang. kinestetik kan banyak tuh. Dan artistik. dan gini, dan dalam diri setiap orang pasti ada salah satu yang paling dominan kan? Iya, Iya, Nah, yang mana yang dominan itu yang dikembangkan kan begitu sebetulnya teorinya. iya, iya, Nah, iya, iya. sekarang maaf maaf pendidikan di kita kan belum lihat ke situ. Dari iya. mulai dari mulai kelas sekolah dasar sampai perguruan tinggi kan semuanya disamaratakan. Pelajaran Mm-mm. yang sama, standar yang sama, ujian yang sama gitu, Bu ya. Sehingga orang Iya. yang punya kelebihan tetap merasa bodoh gitu. Mm. Halo? Iya, iya. Nah, gitu. Nah, terus dan sungguh tiap-tiap suku artinya tiap orang punya kelebihan masing-masing dari 12 kecerdasan tadi. Dan setiap Mm. kecerdasan itulah yang akan menjadi sumber kehidupan dia berikutnya gitu. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Tempat minum berarti kan bisa memancarkan air daripadanya tadi. Air sesuai dengan kecerdasannya tadi. Maka makan dan minumlah rezeki Allah dan jangan kamu berkeliaran di muka bumi dengan membuat kerusakan. Kerusakan. Kenapa ketika Ya ampun. seseorang potensinya tidak berkembang, tidak dikembangkan, maka yang terjadi kerusakan, Bu. Jadi kecerdasan itu memang sudah ada Iya. di dalam, Ini tinggal susah banget ya. cuman bagaimana ini memukul batu itu supaya keluar itu kecerdasannya, Bu. Berarti butuh metodologi kan? Nah, disinilah diperlukan orang-orang yang ngerti tentang psikologi manusia gitu, Bu. Nah, kita kan kalah Untuk setas. ya mungkin dengan tes minat ya Pak ya. Kalau Nah, kami itu ya misalnya kita dengan ini Iya. tes kan minat, kalah setar sama Jepang, sama Cina, kalah setar sama Denmark, kalah kalah ya setar sama kehilangan. itu. Karena mereka dari awal sudah lihat ini anak potensi ininya apa dan itu kan itu aja yang dikembangin gitu. Yang lain hanya pendukung Iya. aja, bukan hal yang pokok. Kita diajarin semua, ya udah ininya mumet nih dan nggak pernah kelihatan Iya. kelebihannya gitu. Itu 12 mata air tuh di sini dibilangnya 12 kecerdasan ya, Pak. 12 kecerdasan, Bu. Pak ya. Iya, 12 multiple. Maksud, potensi kecerdasan, saya tuh multiple lagi intelligence. mikir jadinya. Din, multiple intelligence tuh ada berapa, Din? 8, 9 ya kayaknya ya. 8 deh. Delapan, Hah? Delapan. biasanya Kita delapan yang tahu terkenal baru delapan. 8. Ya. Sini padahal ada 12 loh. Iya. Jadi masih Kecerdasan, kurang dong ya. Itu iya, bukannya cabang ilmu Pak. 12 itu bukannya menjadi cabang ilmu ya Pak. bisa. Bisa 12 Kalau cabang ilmu, bisa 12 kecerdasan, Bu, sebetulnya. Karena ini kan lagi Iya. cerita Musa dan kaumnya. Musa itu kan kecerdasan, sementara Iya. kaumnya kalau adalah potensi otak, Bu. kalau di Hmm. kalau difahamkan 12 suku bangsa Israel, karena kan berkaitan dengan Musa tuh. Iya, itu kan ayat ufuknya. Iya, Ya. iya bisa. Ayat dirinya kan Ayat bicara dirinya kecerdasan ini. yang ada di dalam Oh, diri gitu loh, Bu.
Kalau Berarti kalau di saraf kranial otak kita kan itu 12 juga tuh, Kang Iip. iya, Kalau yang Ya, ya, iya 12 ya, kecerdasan iya, berkaitan 12 dengan saraf potensi kranial dari. otaknya gitu. Ya, betul. Nah, cuman tadi masalahnya, Masuk masuk kayak. iya sistem pendidikan kita belum 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 apa atau enggak ya, enggak mau. Belum ke situ targetnya kurikulumnya masih kurikulum coba-coba gitu. Terus coba-coba lagi. Sehingga bakat-bakat Iya. yang ada itu nggak muncul gitu. Karena tidak ada fasilitas yang membuat dia bisa berkembang gitu. Ya, Iya, halo. iya, iya, SMK paham, kali paham. ya, maksudnya. SMK kali Begitu maksudnya. kan. SMK juga Hmm. kan hanya jurusannya hanya terbatas, Bu. Iya, Iya. Belum terbatas bisa banget. menyalurkan semua minat Belum juga gitu tetap. Betul. belum tereksplor. Iya, Iya. misalnya gini, saya punya anak minat di apa namanya di IT komputer. Masuk SMK ternyata penuh kelasnya. Nggak masuk, masuk ke kelas lain, nggak nyambung, dipaksain. Iya. Ya jadi nggak nyaman kelihatannya dia belajar juga. Tapi ya gitu aja. Nah kayak gitu. Iya. Atau salah Jadi jurusan, terpaksa. ya tetap Hmm. jadi nggak nyaman. Jadi Hmm. kusut tuh otaknya, jadi stres gitu. Ujung-ujungnya malah depresi. Iya, betul. Salah salah Iya. masuk kelas, salah masuk jurusan atau gimana ceritanya, ya kayak gitu jadi korban Hmm. Iya. gitu. Gimana Bu Rini ada lagi yang mau di Iya, itu di psikologi itu kan ada Pak kalau untuk penjurusan minat ya. Misalnya Iya, dia akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Salah satu tes minat yang kita pakai itu ada RMIB namanya. iya, iya. Itu eh, itu memang melihat 12 bidang minat. Nah, dia itu mana mana yang lebih apa dominan gitu. Biasanya kita lihat misalnya 3 bidang minat yang menonjol pada dia. Nonjol. Nah, kira-kira itulah bidang minatnya. Misalnya kalau untuk menjadi dokter ya, dokter itu kan pekerjaannya, profesinya nanti dia harus berkaitan dengan berhubungan dengan manusia. Lalu Iya, dia juga sebetulnya kan dia mesti kuat di ini ya ilmunya itu, ilmu betul. kedokterannya itu. Nah, mungkin di situ nanti ada bidang minat yang berkaitan dengan sains. Nah, mungkin sainsnya itu harus menonjol tuh dia. Lalu juga persuasion, persuasi, karena dia Mm-mm. harus bisa meyakinkan pasiennya kan, untuk kalau dia Iya. apa ada pasien yang periksa dan sebagainya. Nah, kira-kira ada bidang minat dari 12 itu mana yang menonjol. Nah, disitulah mungkin kita kemudian bisa mengarahkan bidang-bidang apa saja yang cocok untuk dia gitu. Itu ada Pak tes Mm-mm. minatnya itu. Boleh, Iya, iya. boleh saya ikut ngomong. Iya, Oh Nah, iya, iya. silakan itu. Prof. Ini yang Ya, ditunggu, Olah ya, tuh. ditunggu. ya, itu multiple intelligence itu memang eh, tidak semua orang mempunyai multiple intelligence. Ada yang berat ke misalnya ke Nih. matematika, ada Mm-mm. yang berat ke interaksi dengan manusia. Biasanya Iya. itu psikolog. Ya, Mm-mm. jadi tidak bisa semua seperti saya misalnya eh, rendah untuk musikal, rendah Mm. untuk dansa. Itu Iya. semua ada. Jadi tidak bisa semua orang mencakup kedua belas Per 12 minat. Iya. inteligensi itu. Ini Mas. Hanya ada yang menonjol dan tidak. Misalnya yang saya tahu sekali lemah begitu, saya tidak mempunyai kemampuan untuk melihat Iya. ruang ya. Jadi Iya. misalnya kalau orang mau jadi tentara infanteri atau ahli bedah, dia harus mempunyai kemampuan ruang. Jadi dia bisa melihat arah kemana kemana arah sesuatu lingkungan. Nah itu tesnya ada khusus Iya. untuk multiple intelligence itu. Tapi Mm-mm. kalau untuk eh, kami di Al Izhar itu membuat pelatihan untuk guru-guru untuk
melihat kemana arah, tapi tidak bisa memaksakan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh seseorang. Seperti saya, sampai sekarang saya tidak pernah bisa dansa. Mesti meskipun dilatih, nggak Iya. bisa. Ya, ada yang kemampuannya dalam bahasa, nah, itu banyak sekali itu. Nah, eh, tidak bisa semua orang mempunyai sesuatu. Tetapi untuk orang lain melihat bakat itu juga tidak mudah. Harus Mm-mm. ada hubungan antara orang yang melihat atau psikolog juga tidak bisa semuanya melihat atau guru, tetapi eh, guru yang baik dia akan bisa melihat kemana. Misalnya matematika itu khusus. Nggak semua orang bisa ke arah sana. Tapi semua harus dimunculkan, harus bisa dilihatkan kesempatan-kesempatan munculnya Minat itu. masing-masing inteligensi Oke. itu kepada murid atau pada eh, pasien atau pada anak-anak yang datang ke klinik kami misalnya itu sangat menarik tapi tidak semuanya eh, bisa dilakukan. Nah kalau perkara kurikulum saya itu ikut kurikulum mulai dari kurikulum 84, 94, KBK, KTSP. Memang sulit untuk mengambil mana mata pelajaran yang umum. Lalu kecenderungan kita mengambil semua mata pelajaran, nggak ada koneksinya pun kita berikan. Misalnya harus ada itu Pancasila misalnya, atau harus ada sebagainya, yang matematika dan sebagainya. Nah, kalau ujian pun sekarang ujian nasional akan mulai lagi diterapkan ya, karena memang itu harus ada. Nah, mata pelajaran apa yang harus kita berikan pada ujian nasional misalnya untuk menangkap keahlian seseorang untuk meneruskan di suatu tingkat pembelajaran misalnya ke universitas itu bukan Mm-mm. gampang. Mm-mm. Jadi memang multiple intelligence itu saya tidak tahu apa diajarkan atau tidak di Iya. bagian pendidikan Fakultas Psikologi ataupun di IKIP karena nggak semuanya ikut membantu. Saya sendiri pernah pidato di UI pada waktu di SUI pada tahun berapa saya lupa. Saya mengambil satu intelligence yang harus dikembangkan di Indonesia, yaitu cinta pada lingkungan. Itu Iya, iya. salah satu intelligence yang perlu diitukan. Jadi nanti arahnya akan pemeliharaan pada hutan, Iya, pada iya. mangrove dan Iya. sebagainya. Jadi itu salah satu yang terakhir yang dikemukakan oleh saya lupa orangnya ya yang mengemukakan tentang multiple intelligence itu. Saya kira Mm-mm. itu menarik sekali dan kalau itu dikaitkan dengan 12 kemampuan yang dikemukakan pada waktu Musa mungkin itu ada dukungannya. Jadi sebetulnya masalah multiple intelligence itu sudah ada di Quran dan sudah seperti yang Pak II uraikan dan itu Iya, menarik sebetulnya untuk dikembangkan. iya. Demikian. Iya. Eh, Oh, terima maaf, kasih Prof. saya Udah baru masuk. makin melengkapi. Yang lain ada yang mau Bu Dewi Nggak, silakan Bu, ya, gimana Bu? ya, sebentar, saya baru masuk. Nggak, saya mau menambahkan tadi Ibu Lola menanyakan apakah mahasiswa mendapatkan itu ya. Em, Terus terang, karena saya salah satu pengajar psikometri, sebetulnya kita mengajarkan itu. Jadi ada general intelligence, tetapi ada Mm. yang spesifik dan sering kita sebut juga dengan multiple intelligence.
Jadi Dari saya kira Gardner ya, Mbak? ya mau dari Gardner atau dari itu yang lain beberapa ya. Jadi ada sebetulnya artinya lulusan kita tahu. Cuma yang sering tidak dibedakan adalah antara yang namanya bakat dan minat. Minat. Iya. Jadi Iya. ada tes bakat. Nah, multiple intelligence itu mengukur bakat. Yang specific intelligence itu bakat yang diukur. Sementara minat itu lebih banyak hubungannya dengan kepribadian. Lingkungan. Jadi sebetulnya setiap murid bisa diukur bakat dan minatnya. Meskipun anak berminat, tetapi kalau bakatnya rendah, ya nggak bisa gitu. Atau sebetulnya anak-anak atau murid itu sangat berbakat dalam bidang tertentu, tetapi nggak pernah ada yang mengarahkan minatnya, atau dia tidak punya contoh, tidak punya informasi. Nah, jadi bakat dan minat itu yang bisa memberikan keberhasilan pada seseorang. Saya kira itu aja tambahan saya. Iya. Jadi yang Iya. katanya ada 12 kemampuan khusus itu betul, itu multiple intelligence itu. Jadi bakat-bakat khusus dan tidak bisa semua orang Orang menguasai dapat bisa. semuanya gitu. Iya. Spesifik. Makin wow aja ya lihat Al-Quran, ya Allah. Iya. Iya, Ada jadi semua. Beneran tuh ternyata sadar. sumbernya Aduh. sumbernya ada di sini dan Musa Iya. ya. Dan Musa Iya, itu betul. tokohnya Musa, Iya, Musa. kecerdasan. Karena itu ya Iya. Iya. Jadi kalau kita dengar pernah bicara tentang sungai, sekarang bicara tentang air, itu kita bukan bicara tentang alam, tetapi bicara ya bukan hanya tentang alam, tapi tentang apa yang ada di dalam diri kita. Iya. Iya. Betul, betul, Iya, betul. ya itu tambahan sekali nih informasi ini. Betul-betul Iya. hebat. Nah, karena ini kan materinya sedang merujuk ke bagaimana membangun peradaban, kita kan mesti melihat ini peradaban kita ini mau dibawa kemana nih kalau lihat fenomena ya, lihat fenomena anak-anak kita nih, anak-anak kita, generasi kita gitu, berkaitan dengan proses pendidikan yang ada di negara kita itu. Ada ada apa semacam prediksi apa dari ibu nih? Kalau lihat kenyataan nih gitu, apakah Indonesia akan maju atau bahkan tertinggal atau gimana tuh? Pak, Sebetulnya. kalau saya boleh komentar lagi, Pak, saya Komentar. sering marah nih dalam Iya, keseharian sekarang. Sering marah, Pak. iya, Karena kalau masalah bakat, minat, pokoknya kecerdasan orang Indonesia menurut saya mestinya hebat, Pak. mestinya hebat Benar. ya. Pastinya Ya, hebat ya. tetapi yang Setuju. yang sering tidak disentuh atau mungkin hampir nggak disentuh sekarang ini adalah nilai, Pak, nilai-nilai, nilai moral. Ya. Oke. Nah, jadi yang mengarahkan pada perilaku itu, ini katanya sumbernya adanya di agama, Pak. Ya ternyata Iya. yang diajarkan Karena bukan cara bukan kita memahami ya cara ternyata kita yang memahami diajarkan bukan agama yang agama, kurang. yang Hah? diajarkan bukan agama, Iya. tafsir agama. Iya. Ya, tapi Pemahamannya, Pak ya. Iya, bukan agama tetapi tafsir agama. ya iya, kadang-kadang nanti tafsirnya juga salah Beda. atau saling berbeda. Nah, itu Jadi masalahnya. harus masuk ke takwil bukan tafsir lagi harusnya. Iya, tergantung Nah, tergantung yang menafsirkan ya. itu Iya. Sekarang kan masalahnya. yang dulu dikatakan buruk, sekarang jadi baik. Yang baik Hmm. itu nggak dijalankan. Jadi antara gimana Pak batasan yang baik sama yang buruk dalam tingkah laku? Itu kan udah nggak Iya, tahu deh Pak. udah blur ya. Itu kan yang mesti diajarkan Pak. Iya, yang diajarkan kan sifat sabar, tawakal, menerima, toleransi, saling menghormati. Itu kan agama. Ikhlas. Nah, ikhlas, do. Kelas. Banyak Iya. Pak yang Bersyukur. bicara sabar, tawakal, banyak Pak.
Iya. Sering bicara. Nah, sementara kan yang di ini masih ditekankan di pendidikan itu kan hafalan, terus apa itu masih Ya, seputar itu mengulang-ulang gitu, tapi belum belum spesifik ke karakternya gitu kan. ya. Iya, ini tugas Ini siapa ada Ibu? anak ya Pak. Ini Ya. murid SMA kelas 1 Nah, yang sudah mengeluh. Dia bilang dia pengen keluar sampai dari sekolahan itu, pengen pindah mm, ke sekolah lain karena karena mata pelajaran agama banyak sekali dan semuanya hafalan. Nah, ini nggak ngerti kenapa gitu, Pak. Jadi hafalan semua dan agama gitu yang diajarkan Bukan banyak sekali. aplikasinya ya. Nggak tahu deh. Ini Hmm. kan psikolog pendidikan kan banyak sini sama psikolog anak. Sama ada Profesor Lola. iya. Enggak, saya pernah mengumpulkan para ahli agama untuk menyusun kurikulum agama. Hmm. Lalu mereka masing-masing, yang Islam, yang Kristen, yang Katolik, yang Buddha, semua ada duduk bersama sendiri-sendiri tapinya mengembangkan kurikulumnya. Itu lebih kepada arah eh, bukan dilihat Ritual. kebutuhan apa yang harus diajarkan. Misalnya tentang moral atau etika atau apa yang harusnya dipendidikan, tapi hafalan-hafalan ayat Ya, ya. itu. Hmm. Betul. Nah, jadi waktu saya koreksi begitu, mereka bilang nggak bisa ini, apalagi yang Islam itu sangat itu sangat menekankan pada ayat-ayat saja. Iya. Padahal seperti saya contohkan, saya pernah menyusun untuk SD kelas 5 itu sudah mulai haid. Saya bilang tulis kita harus menjaga alat reproduksi, ya, mengenalkan diri, sayang pada diri sendiri dan harus menghormati diri sendiri. Lalu dalam buku, dalam pengajarannya jadi lain, dan Hmm. enggak mengerti. Tidak, guru itu Hmm. tidak tidak sejalan antara apa yang Iya. dipikirkan oleh orang yang penyusun kurikulum dengan pendidikan di IKIP-nya. Saya kira itu yang harus orang IKIP itu yang harusnya paham tentang apa yang perlu. Misalnya kalau kita anak SMP dan sebagainya tentang moral, tidak bisa boleh berpeluk-pelukan laki perempuan seenaknya dan sebagainya. Itu kan apa nilai-nilai yang perlu tentang kejujuran, tentang Iya, eh, moral itu yang sebetulnya harus tekankan. dikemukakan. Dan itu ayatnya saya kira kalau saya belajar dari Pak Iip banyak sekali yang bisa kita tarik dari Iya, dari dari ayat-ayat Quran ya. ayat-ayat Betul. Al-Quran itu. Tapi saya nggak tahu ya tentang pendidikan di UIN, mereka belajar tentang agama, lalu untuk menerapkannya ke tingkat perkembangan itu sangat sulit. Apa yang harus mereka materi, apa yang harus mereka kemukakan. Itu tidak gampang untuk Betul. meminta kepada para ahli agama Hmm. itu. Hmm. Misalnya waktu agama Katolik, mereka bilang, oh saya mesti minta izin dulu sama Paus. Boleh nggak ini Ya Allah. diajarkan? Oh gitu ya, ketat Dan juga ya Bu. sebagainya. Iya, jadi memang sulit, Pak. Sulit. Sementara sekarang IKIP sudah tidak ada. UNC. Ya kan? Jadi Jadi eh, universitas. ilmu keguruan itu, ilmu pendidikan udah nggak ada. Sudah Udah jadi jadi universitas. universitas. Ya, IKIP udah jadi UFI, UPI, Iya, IAIN udah jadi UNJ, UIN, udah jadi universitas U- ya Bu. ya di Bandung UPI Jadi udah UPI. jadi, Hmm. ya udah Udah nggak jadi ada memang istilah. kependidikan itu sudah hilang gitu ya. Itu Pak Iip mestinya nih seperti ayat-ayat yang dijelaskan Pak Iip yang sebetulnya kita akhirnya bilang, loh ternyata Kan ilmu itu sudah ada. ada di situ. Iya. Ternyata yang kita pelajari itu ada di Al-Quran. Tapi itu nggak pernah keluar Pak. Dalam Iya. pendidikan Oh nggak gitu. ada.
Kenapa? Karena cenderung ini Bu dianggap penyimpangan. Kita Nah, terlalu iya, ini dogma, terdogma dengan Dogma. apa? iya, 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 Ya, benar. iya, Makanya itu. kemarin kita bicara betul. tentang hijab, ya dogma itu jadi hijab ternyata. Orang tidak lagi bisa Iya. mengekspresikan bakat minatnya dengan benar gitu. Karena terhijab Hmm. oleh dogma tadi, doktrin ya. Iya. Hmm. Kalau kita tidak terbuka pikirannya, Bu, kita sulit nih menerima kajian-kajian seperti ini karena Betul. beda kan, unik dan ada perspektif yang mesti kita bangun lagi, kita bangun ulang bahkan direstrukturisasi lagi gitu pikiran kita nih Iya, iya. supaya keluar Hmm. dari apa sih tafsir-tafsir yang sudah terbentuk Pernah ini. tahu ya. Sudah normatif. Jadi kita mesti masuk ke dalam lagi biar kita dapat nih makna yang sebenarnya sih apa. Sehingga bisa Hmm. bisa nyambung nih ayat-ayatnya bisa nyambung dengan apa yang kita ada sekarang, yang kita hadapi Iya, sekarang gitu. Kalau esensinya. kita takdiran yang sekarang ini kan Pak, ini nggak rasanya ada yang nggak nyambung nih kan gitu kan. Hmm. Seperti Hmm. ada batas hijab ini yang membuat kita kok begini ya, kok begitu ya gitu kan. Hmm. Seperti Allah seperti seperti apa menempatkan kita bermusuhan, harus memerangi yang kafir lah, yang kafir nih siapa Hmm. kan gitu kan. Iya. Nah ini gitu. Jadi kalau kita Hmm. nggak masuk ke dalam, kita nggak bakal menemukan makna yang sebenarnya. Jadi dari tafsir itu kita harus masuknya ke takwil. Nah, Iya. kalau udah takwil, artinya udah makna yang sebenarnya pasti lurus. Nggak mungkin Esensinya ya. belok-belok. Pasti Hmm. nyambung, pasti akan menyatukan semuanya. Kalau sekarang kan kita terpecah-pecah. Bahkan yang mengaku Islam pun kita tetap bergolong-golongan. Bahkan Hmm. Hmm. mengaku-ngaku sunnah wal jamaah itu kan golongan juga, kan gitu kan. Padahal Hmm. semestinya kalau menurut saya harusnya satu nih harus nyambung karena nggak mungkin dari A sampai Z orang Allah dia juga kok yang memberi pengetahuan gitu kan. Allah tuh nggak Hmm. memisahkan, apalagi dengan konteks agama dalam tanda kutip ya, karena harus dipahami Hmm. dulu nih yang dimaksud agama itu apa gitu. Jadi yang sekarang yang terjadi itu karena kita terbelenggu, terhijab ya itulah kita sekarang dan kita ini lagi berusaha keluar dibantu dengan Kang Iyip kan gitu. Iya, ya. Gitu kan. Nah, kita mencoba mencari apa ibaratnya koneksi gitu kan. Simpulnya di mana yang coba kita urai supaya semuanya itu nyambung sinyal-sinyalnya gitu kan ibaratnya sehingga segala sesuatunya apa yang tidak tersambung menjadi terkoneksi semuanya gitu. Jadi Islamnya Hmm. ya benar Islam kafah. Islam bukan 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 identitas ya, tapi pencapaian nih yang bukan Iya. bukan itu. Oh, Hmm. saya agamanya Islam ini bukan bukan. Yang Kak, yang saya Pak ingin Iip, lihat sekali Islam itu sebagai pencapaian gitu. Hmm. Jadi Pak mau Iip, saya agamanya ingin apa, bertanya. ya betul. Saya ingin bertanya, Pak Iip. Iya, Bu. Di di dalam Islam, di dalam Al-Quran, itu Tuhan juga menciptakan sebetulnya eh, tidak pernah satu satu arah, satu, tapi selalu ada yang baik, ada yang kurang baik. Hmm. Iya. Seperti perpecahan sebetulnya. Jadi untuk menyatukan sesuatu pendapat itu memang sulit. Itu memang yang diturunkan oleh Allah. Karena ada perbedaan itu, bagaimana kamu untuk bisa bisa memahami satu sama lain. Jadi bukan harus hanya satu macam orang saja yang harus berkumpul sama. Jadi misalnya ada Syiah, ada apa satu Ya lagi Sunni. yang kita Hmm. itu Sunni. kayaknya juga dari dulu dari awal itu sudah ada. Iya, betul. Jadi memang di dalam agama itu sulitnya adalah kita nggak bisa mengikuti satu kemauan saja. Bagaimana justru Tuhan itu menyuruh kita, bagaimana ada yang buruk, ada yang baik, ada yang benar, ada yang salah. Dan selalu dua hal itu saling harus Pasangan ya. di Berpasangan. Iya, jadi memang kita betul. tidak bisa mengatakan bahwa bagaimana nih si ini yang benar, semua harus ngikut itu, nggak bisa. Memang sudah ditakdirkan dalam agama kita sudah ada beda terus. Tapi bagaimana
Tuhan itu menyuruh kita dengan ada perbedaan masing-masing, kita bisa bersatu. Itu yang Tujuan. itu yang sulit sebetulnya. Kemana Iya. arahnya? Iya. Ya, karena betul, Jadi betul. jadi ngelebar nih materinya. Iya, Tapi asyik. tapi nggak apa-apa. Tapi Ah, menarik baik, kan nggak jadi apa-apa. Ini untuk diskusikan. menanggapi apa yang disampaikan Rola ya. Saya kasih gambaran gini ya, Bu ya. Saya kasih gambarannya gini. Misalnya kita lihat surat 51, nih 51. Berkaitan dengan perbedaan ya. 51 ayat 8. Ini ayatnya pendek sih. Sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda. Hmm. Berbeda-beda pendapat. Ini kan sudah keluar ayatnya. Memang Mm-mm. manusia nggak seragam gitu. Namanya Iya, mukhtalif. Mukhtalif itu satu akar kata dengan ikhtilaf, satu akar kata dengan khilaf, satu akar kata dengan khilafah, satu akar kata dengan kelas khalifah loh Bu. Oliver. Nah, makanya tadi di awal kita sampaikan bahwa tujuan diciptakannya manusia adalah agar menjadi khalifah gitu. Nah, Hmm. khalifah itu biasa diartikan sebagai pemimpin di Hmm. dalam Quran gitu. Biasanya khalifah diartikan dengan pemimpin. Nah, ketika kita bicara pemimpin, itu ada beberapa istilah yang dipakai, diksinya beda-beda. Imam juga pemimpin. Kemudian awali juga pemimpin. Lalu yang ketiga, eh, nakib juga pemimpin. Yang keempat, malak juga pemimpin. Kemudian kabair juga pemimpin. Yang keenam, khalifah juga pemimpin. Yamin pemimpin yang ketujuh. Yang kedelapan, mursyid juga pemimpin. Terus qawam. Yang kesembilan juga artinya pemimpin. Nah, salah satu yang dipakai dari 9 diksi tentang pemimpin yang dipakai untuk tugas manusia adalah khalifah gitu, Bu. Oliver. Nah, kenapa yang digunakan khalifah dari 9 diksi itu, Bu? Bukan yang lain. Karena khalifah, walaupun artinya pemimpin, khalifah juga berarti perbedaan. Ikhtilaf itu kan artinya perbedaan artinya. Artinya seorang khalifah harus mampu memanage perbedaan-perbedaan yang ada gitu. Misal gini, Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku, bangsa, agama, budaya, bahasa, dan lain-lain. Artinya, hanya orang-orang yang punya karakter khalifah yang bisa memimpin Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia itu terdiri dari banyak perbedaan gitu. Banyak ikhtilaf namanya. Tadi beda suku, beda bangsa, beda agama, beda keyakinan, beda bahasa, beda budaya, beda pulau, beda-beda yang lain. Nah, khalifah bermakna orang yang mampu mengelola, memanage semua perbedaan itu menjadi satu. Bukan satu harus seragam, tapi bersatu dalam arti kolaborasi. Nah, makanya semboyannya Bhinneka Tunggal Ika Oh, gitu. Ika. Dan ini sudah dipakai oleh para leluhur kita, cuman ya kita-kitanya yang nggak paham itu. Tiba-tiba datang orang dari luar ingin mendirikan negara khilafah. Justru secara nilai, secara substansi, Indonesia sudah menerapkan sistem itu di mana di dalamnya dia merekrut, merangkum, merangkul semua perbedaan gitu. Karena tadi manusia kan diciptakan berbeda-beda, mukhtalifan gitu. Ikhtilaf itu perbedaan. Khalifah itu adalah orang yang mampu mengelola perbedaan gitu. Supaya dia Hmm. akur, gitu. Bukan sebaliknya gitu. Nggak, jadi tidak
tidak logik mengusung khilafah tapi menghilangkan perbedaan. Bahasa harus seragam, baju harus seragam, misalnya Bu. Ibadah harus seragam, ya bukan khalifah, bukan khilafah kalau begitu. Jadi kontra dengan makna gitu loh. Nah, kan pemahaman-pemahaman yang seperti ini sebetulnya perlu dikembangkan supaya orang makin toleran, bukan bukan makin intoleran. Orang belajar agama itu kan idealnya makin sabar, makin tawakal, makin toleran, makin bisa nerima perbedaan gitu. Dan Karena Tuhan menciptakan manusia kan berbeda-beda. Nggak mungkin ini di apa namanya ditolak gitu. Ya, Kayak tadi. untuk saling mengenali. Ya, nanti kita Saling bahas kenal ya. mungkin pemimpin tema sendiri Ya. ya. Karena tema hari ini adalah Quran dengan psikologi, kaitannya dengan membangun peradaban. Maka membangun peradaban mesti dimulai dari individu-individu yang punya moral, punya etika, punya integritas, punya kepribadian yang mengerti sifat karakter manusia gitu kan. Dan ternyata sifat manusia ya berbeda-beda dan kita mesti nerima perbedaan itu gitu. Tidak bisa Ya. mengingkari itu gitu. Kayak tadi, ternyata ada potensi positif, ada potensi negatif di dalam diri manusia itu. Gitu ya. Atau gini, nanti akan saya sampaikan materi apa lengkapnya yang berkaitan dengan yang kita bahas hari ini ya Bu ya. Nanti saya minta ya Ibu nanti lengkapin ya Bu ya dari kacamata psikologinya biar sempurna gitu. Ibu ya. Halo. Iya, Pak. Ya, Iya. Iya, siap, sudah siap Nanti Bu nanti menyimak. Bima. saya sampaikan makalahnya di grup ya, di grup nanti. Coba Iya, Ibu iya, Pak. baca ulang, Makasih. Ibu lengkapin kalimatnya mungkin atau nanti baru saya kembalikan ke catatan ke buku aslinya gitu. Ini kan masih dalam bentuk draft sebetulnya, Bu. Masih tulisan-tulisan Hmm, baku aja gitu. Ayat-ayat iya, yang iya. berkaitan dengan psikologi. Dan yang kita bahas baru berapa? mukadimah, belum belum masuk ke dalam. Iya, Belum iya. masuk ke dalam. Nanti kita akan lanjut eh pembicaranya Al-Quran, bagaimana Quran menggambarkan psikologi manusia, sifat manusia, karakter manusia, gitu ya, dan lain sebagainya. Yang mesti kita tahu juga ketika kita ingin membangun sebuah peradaban. Oh, ternyata sifat manusia itu begini. Bagaimana menyikapinya? Oh, ternyata sifat manusia itu begitu. Bagaimana kita menyikapi? Itu yang perlu kita 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 pahami kan gitu. Ya. Ya, begitu Setuju, Ibu. Pak. Ada tambahan barangkali yang lain? Monggo. Silakan Ibu. Ya, Enggak, silakan. saya setuju Ya, yang Pak Iip katakan bahwa sebenarnya kan isi Al-Quran itu tentu bicara sebagian besar tentang manusia ya Pak ya. betul, betul, Hmm, betul. Oh, Ya, dan tentang itu kan kehidupan. tuntunan bagi manusia. iya, Jadi ya saya setuju kalau Pak Iip mau menulis juga tentang ya bagaimana manusia itu sesungguhnya. Lalu tadi sikap toleran, sikap untuk ngerti orang lain, berempati pada orang lain dan sebagainya. Itu setuju Pak, nanti ditunggu tulisan Pak Iip. iya, iya. Nanti disempurnakan ya, Bu. Insya Allah kalau bisa. Iya, iya. Sip. Baik, ada tambahan lagi Ibu Dini atau Prof. Lola atau yang lain boleh? Monggo. Halo, udah cukup kah? Cukup, Pak. Cuman ya kita ingin Mungkin melanjutkan. sekalian nanti juga menyinggung eh, kan tadi sudah membicarakan pertemuan antara sperma dan ovum lalu jadi manusia dan sebagainya. Kan lalu ada eh, secara ilmiah diketahui bahwa setiap orang di mitokondrianya itu ada deretan DNA Iya, yang kita jalani setiap kali diatur oleh DNA yang ada di dalam darah gitu. Barangkali itu ada kaitannya juga. iya, iya, iya. Terima kasih.
Iya, sama-sama. Baik, Ibu Bapak semuanya, terima kasih atas kebersamaannya untuk sore hari ini. Saya mendapat banyak pelajaran berharga sore ini. Terima kasih tadi Ibu Eri yang sudah standby dari jam 4 tadi. Terima kasih. Nomor 1 Eri. Iya, nomor satu. Nomor Cuman nggak 2 ada, saya loh, Pak. tapi nggak ada komentar nih Bu Eri nih. Iya, manteng, manteng, hampir sejam. Lagi Manteng lagi hampir 2 jam meresapi, tuh. Pak. Ya, Terima kasih Lagi juga meresapi. iya 2 jam Meresapi. manteng tuh. Setia menyimak kita. Ya, terima kasih semuanya, Ibu Terima Farida, kasih, Pak Kasih, Erni. Pak Jangan Terima Edi. lupa kasih di ini gabung Pak, dari Din. tanggal Facebook 21, ini. Terima tanggal kasih. Tanggal 21 kita Oh, offline 21, ya, Pak. 21 Iya, iya, offline iya, ya? iya. Iya, Ya, di di Offline Kota Oke, Pak. ya, Pak. baik, baik. Terima kasih Turuki semuanya. UI ya, Pak. Baik, Pada kita tutup. hadir ya, teman-teman. Ya, boleh yang lain 21 hadir. Agustus Kita Terima ini. tutup. kasih Kang Auzubillah Edi. Iya. Terima kasih 21 semuanya. Sampai Agustus. jumpa nanti. Makasih, Kak. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum.